Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seorang raja muda yang gemar berburu. Suatu hari ia menangkap seekor rusa dan dengan penuh semangat memotong dagingnya untuk dibawa pulang. Namun karena terlalu tergesa-gesa, jari kelingkingnya terpotong. Meski sudah diobati, sang raja muda ini tidak dapat menerima kenyataan bahwa tubuhnya kini tidak lagi utuh. Ketika penasehatnya berkata, "Semua musibah pasti ada hikmahnya, Raja." Raja muda ini justru marah dan memenjarakan penasehatnya. Beberapa waktu kemudian, raja muda ini kembali berburu dan tersesat jauh hingga ditangkap oleh suku terasing yang hendak mengorbankannya. Tetapi setelah diperiksa, mereka membatalkan niat itu karena jari raja muda itu tidak lengkap. Ia dianggap tidak layak menjadi persembahan. Raja pun selamat, pulang dengan penuh syukur, dan menyadari bahwa kehilangan jari yang dulu ia ratapi justru menyelamatkan nyawanya. Kemudian penasehatnya itu dibebaskan dari penjara. Saudara, kisah ini menolong kita memahami realitas iman yang juga dialami umat Allah pada zaman Nabi Mika. Mika melayani di tengah situasi sosial politik yang sangat genting. Yehuda berada di bawah ancaman bangsa-bangsa besar, ketidakadilan merajalela, dan kehancuran Yerusalem semakin dekat. Dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8-13 digambarkan umat Allah yang berteriak, menggeliat, dan mengaduh seperti perempuan yang melahirkan. Sebuah metafora penderitaan yang nyata dan menyakitkan. Secara historis dan sosial, penderitaan itu bukanlah sekedar hukuman, melainkan juga akibat dari struktur sosial yang rusak dan ketidaksetiaan umat kepada Allah. Namun, secara teologis, Mika tidak berhenti pada ratapan. Di balik nubuat tentang kejatuhan dan pembuangan, Allah justru menyatakan janji pemulihan. "Hai menara kawanan domba, kepadamu akan datang pemerintahan yang dahulu." Ayat 8. Allah tidak sedang merancang kehancuran total, melainkan proses pemurnian yang berujung pada pemulihan. Bahkan ketika bangsa-bangsa lain berkumpul untuk menjatuhkan Sion, Allah tetap memegang kendali sejarah dan akan membalikan keadaan menurut kehendaknya. Saudaraku, seringkali seperti raja muda dalam kisah tadi, kita sulit menerima luka, kehilangan, atau kegagalan dalam hidup. Kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk percaya bahwa di tengah pergumulan yang paling berat sekalipun, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Rancangannya bukan untuk mencelakakan, melainkan untuk memulihkan, membentuk, dan menyelamatkan kita. Kiranya pagi ini kita belajar memandang hidup dengan iman, bahwa di balik kemalangan selalu ada harapan, dan di balik air mata Allah sedang menyiapkan masa depan yang penuh damai. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah sumber kehidupan, pada pagi hari ini kami datang dengan segala pergumulan dan beban hati kami. Engkau tahu saat-saat ketika kami lemah, kecewa, dan sulit melihat harapan. Tolong kami untuk percaya bahwa rancangan-Mu selalu membawa kebaikan dan pemulihan. Meskipun jalan yang kami lalui terasa berat, kuatkan iman kami agar tetap berharap kepadamu dan setia berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalani hari ini dengan iman dan pengharapan di dalam Kristus. Tuhan memberkati.